Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hari ini kita diviralkan oleh berita-berita di media berkenaan tentang pengucapan hari Natal. Tentu di sini banyak sekali argumen-argumen ataupun pendapat-pendapat dari semua kalangan masyarakat. Baik di situ ada yang mengaku diri sebagai seorang ustadz, seorang ulama ataupun tidak, atau dari masyarakat biasa tentang hukum pengucapan Natal, antara boleh ataupun tidak. Jadi terserah bagaimanakah pendapat yang antum-antum semua ambil sebagai dasar boleh atau tidaknya mengucapkan Natal. Namun yang jelas dalam hal ini ada beberapa orang yang juga bertanya kepada saya tentang pengucapan Natal itu boleh atau tidak. Jadi di sini saya mencoba menjawab bahwa ada beberapa hari yang lalu kita sudah melihat orang-orang yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan Natal karena dengan alasan tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang ayat yang menyatakan tentang boleh atau larangan mengucapkan Natal. Ya, sah-sah saja siapapun yang ingin mengatakan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang pelarangan mengucapkan Natal, itu terserah. Tapi yang jelas, kalaulah dalam Al-Quran tidak ada satupun kalimat ucapan Natal dalam Al-Quran itu dilarang, maka di dalam Al-Quran pun juga tidak ada kata perintah untuk menyampaikan selamat Natal. Artinya di sini kami ingin beritahu bahwa ketika sebagian orang mengucapkan Natal itu boleh karena dasar Al-Qur'annya tidak disebutkan larangannya, maka di sini juga kita juga harus adil terhadap pendapat ini, bahwa walau tidak disebutkan larangan di dalam Al-Quran mengucapkan Natal, tapi Al-Quran juga tidak menyebutkan perintah mengucapkan Natal. Lalu lantas dari mana asal pendapat orang boleh mengucapkan Natal? Kalau orang mengucapkan Natal hukumnya boleh karena dasarnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan boleh mengucapkan Natal. Baik, itu satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan perintah mengucapkan Natal. Nah, ini harus diluruskan sedikit cara berfaham seperti ini. Dalam Al-Quran itu seperti menampar orang tua tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita menghisap ganja juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita mengkonsumsi heroin juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi bayi tabung juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bermain game yang selama ini orang bermain judi dalam ranah dunia game, itu juga tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi semuanya itu dilarang. Menampar orang tua tidak disebutkan dalam Al-Quran, dilarang. Kemudian kita menghisap ganja, mengkonsumsi heroin, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dilarang. Memasukkan para orang-orang yang bermasalah dalam penjara, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, dari mana jawaban ini muncul? Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi jawabannya ada. Ini yang perlu diluruskan sedikit cara berpikir orang-orang selama ini yang boleh mengucapkan Natal dengan dasar tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kata-katanya tidak ada dalam Al-Quran, maka kita harus mengambil dua di sini. Dua pendapat, dua pertanyaan, dua jawaban. Pertama, tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya benar, tidak ada istilah kata Natal dalam Al-Quran. Tapi juga kita harus tahu, Al-Quran juga tidak ada ayat satupun yang memerintahkan boleh mengucapkan Natal. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mengucapkan Natal itu boleh dengan dasar tidak ada dalam Al-Quran. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya saya ini misalnya, kita ini adalah salah seorang caleg yang ingin masuk ke dunia ranah politik, lalu teman kita juga
masuk ke dunia politik dan kita berlomba dalam memenangkan politik. Kebetulan teman saya yang menang. Contoh, ketika teman saya menang dan saya seorang caleg kalah, ketika saya mengucapkan selamat atas kemenangan Anda, itu tentunya maknanya adalah menang dalam dunia politik, bukan menang dalam hal-hal lainnya. Bukan menang ia mendapatkan mobil, bukan menang ia mendapatkan rumah baru, bukan juga menang dia mendapatkan kekayaan yang berlebihan. Tidak. Ketika saya mengucapkan selamat, itu artinya selamat memenangkan politik. Masuk dalam perlombaan politik, dia sebagai pemenang, kita sebagai orang yang kalah. Contoh lainnya misalnya, saya adalah salah seorang pemain bola dari kesebelasan. Kemudian ada teman kita dari kesebelasan lainnya juga bermain bola. Kita berlomba. Menanglah salah seorang pemain bola. Lalu saya ucapkan selamat. Itu artinya selamat bukan selamat dia punya motor baru, bukan selamat dia punya mobil baru, juga bukan selamat dia punya istri baru, tapi selamat atas kemenangan perlombaan permainan bola bersama kami. Nah, sekarang ketika orang mengucapkan selamat Natal, itu ada hakikat dan makna yang terkandung di dalam Natal itu, teman-teman sekalian. Kita tidak menghina orang berbeda agama dengan kita. Siapapun di negeri Indonesia ini, siapapun itu, mereka melaksanakan ibadah Nasrani mereka, Yahudi mereka, terserah. Karena kita tidak boleh dalam Islam, tidak boleh menghina mereka. Mereka punya cara beribadah sendiri, kita juga punya cara beribadah sendiri. Toleransi itu perlu karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertoleransi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman tentang hal itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersosialisasi, bertoleransi dengan mereka. Tapi toleransi juga punya batasnya. Toleransi tidak sampai kepada kita mengakui lahirnya anak Allah yang menurut orang Nasrani adalah Yesus Kristus itu anak Allah. Orang Nasrani saudara kita merayakan Natal itu sesungguhnya juga adalah merayakan lahirnya Isa sebagai anak Allah. Dan kita datang mengucapkan selamat, itu artinya selamat lahirnya anak Allah. Itu kan sama juga sudah mengolok-olok agama Allah. Kita sudah, walau kita tidak beriman, walau kita tidak mengakui bahwa Allah ada anak, hanya pengucapan saja kita akui, tidak sampai ke hati, itu sama juga sudah mengolok-olok agama Allah. Ingat, di sini kita tidak memprotesi Natal mereka. Silakan, saudara kita melakukan Natal, silakan, tak masalah. Tapi kita punya komitmen dalam tauhid, lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, kita juga punya agama. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya teman-teman sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus, Nabi Isa itu lahir dari anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Yang kedua, yang ketiga, dasar kita tidak boleh mengucapkan Natal kepada orang Nasrani. Walaupun mereka mengerjakan, silahkan, tidak masalah, kita tidak melarangnya. Kita tidak boleh merayakan atau menyelamatkan atau dalam artinya memberi selamat kepada mereka itu. Hukumnya tidak boleh karena itu sudah menyalahi daripada ayat Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 32. Jadi Allah berfirman, walaqad istuhzi'a bi rasulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum, kata Allah, fa kaifa kana 'iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa wahai Muhammad, kata Allah, beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad, min qablika, sebelum kamu itu, mereka itu, kata Allah, telah mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok perintah Allah, mengolok-olok ayat Allah, bahkan mengolok-olok rasul-rasulnya, para nabinya. Maka Allah berfirman, fa'amlaitu, Allah berkata, maka aku beri tenggang waktu kepada mereka yang mengolok-olok agama Allah.
Kepada siapa Allah berikan tengah waktu itu yang mengolok-olok agama Allah? Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Lalu di ujung ayatnya Allah berfirman, "Tsumma akhadtuhum fa kaifa kana ikab." Kata Allah, aku berikan waktu tenggang kepada mereka. Lalu setelah itu kalau mereka tak mau bertaubat, masih juga mengolok-olok agama Allah. "Tsumma akhadtuhum." Kemudian aku binasakan mereka, kata Allah. Fa kaifa kana ikab. Coba Muhammad lihat bagaimana siksaan hebatku terhadap mereka. Ini perlu diwaspadai, ini teguran Allah untuk kita semua. Kalaulah kita bertoleransi kepada orang Nasrani, itu perintah Allah. Tapi juga harus meyakini, kita juga punya pendirian tauhid, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita. Jadi perlu diingat kembali bahwa orang-orang yang pernah dahulu sebelum Nabi Muhammad itu banyak sekali orang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok Nabi Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, kita berharap jangan terjadi. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, fa'amlaitu, aku beri tenggang kepada mereka wahai Muhammad, tenggang waktu kepada orang-orang kafir yang telah mengolok-olok agama Allah. Tsumma akhadtuhum, kata Allah, aku beri binasakan mereka. Nah, teman-teman sekalian, jangan sampai kita terkena binasa Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya saya ingin beritahu bahwa Nabi telah berpesan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai sesuatu daripada mereka, arti mereka bukan kita, Rasulullah dan umatnya, kita menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Nasrani, itu sama artinya kata Nabi Muhammad, fahuwa minhum, kita sama seperti mereka. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, maka kata Rasulullah, kita sama seperti agama mereka. Sama mengartikan bahwa Allah punya anak, dan seterusnya, sama kita sudah berbuat kesyirikan kepada Allah, mengakui Allah sudah punya anak. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, larangan mengucapkan Natal kepada saudara kita Nasrani itu hukumnya tidak dibolehkan. Itu bukan pendapat saya, teman-teman sekalian. Saya sudah sampaikan Al-Quran, sudah saya sampaikan hadis Rasulullah. Dan yang jelas, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam 2 kitab tertulis, dalam kitab Tuhfatul Muhtad dijelaskan, juga dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar, juzuk 4 halaman ke-238. Di sana Ibnu Hajar berfatwa, salah seorang ulama besar, penghafal hadis, kemudian ulama besar yang ahli dalam bidang tauhid dan ahli fikih, pengarang kitab terberat bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Haram mengucapkan Natal itu. Coba buka kitabnya. Ini bukan perkataan saya. Kemudian juga oleh Imam Ar-Razi, salah seorang ahli tafsir dunia, dalam kitabnya adalah Tafsir Ar-Razi. Beliau bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, adalah seorang ahli tafsir. Dalam kitab beliau juzuk 1 halaman ke-1124. Di sana Imam Ar-Razi juga mengatakan haram mengucapkan Natal, haram mengucapkan selamat hari lahirnya Isa sebagai anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin arahkan bahwa sebenarnya mengucapkan Natal itu hukumnya haram. Sudah saya sebutkan Qur'annya, sudah saya sebutkan hadisnya sahih. Sudah saya sebutkan juga pendapat para alim ulama yang berkapasitas ilmu mereka itu dunia. Bukan ilmu sekampung, bukan ilmu yang bisa dilihat dia bertaraf nasional, tidak, ini internasional. Jadi saya sudah harap berikan jawaban ini bagi teman-teman yang mungkin sudah bertanya gimana hukum Natal, dan saya sudah menjawabnya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, di sini kami ingin sampaikan, pertama, kita tetap bertoleransi kepada agama lainnya, karena itu perintah Allah. Kita bersahabat dengan mereka, bersosialisasi kepada mereka, itu perintah Allah. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Kita tidak melarang mereka merayakan Natal, tidak. Tapi yang pasti adalah kita tidak boleh mengucapkan Natal kepada mereka, karena ini hukumnya haram. Jadi demikian dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang sangat mengolok-olok agama Allah. Terkadang mengeluarkan duit 50 juta untuk mencari ayat mana yang bisa mengatakan, yang ada mengatakan
Natal itu dilarang oleh Allah. Tolong jangan mula-mula agama Allah, wahai saudaraku. Kalaulah Anda mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu melarang Natal, maka di sini saya juga berkata, di Al-Quran juga tidak ada ayat yang memerintahkan Natal. Jadi jangan beranggapan larangan saja sehingga lalu kita mengeluarkan fatwa. Boleh. Dalam Al-Quran juga tidak ada istilah memerintahkan Natal. Jadi larangan tidak ada, perintah juga tidak ada. Kalau larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemana kita lari? Tentunya tidak ada lain kecuali sunnah Rasulullah SAW. Dan cara memandang ayat Al-Quran ini bukan melihat satu ayat lalu kita amalkan, lalu kita keluarkan fatwa. Tidak. Mengambil hukum dalam Al-Quran sebagaimana Nabi sudah mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dalam kitab Imam Ibnu Katsir, muqaddimah beliau. Nabi telah mengajarkan cara mengambil hukum Al-Quran itu tidak mengambil Quran lalu berfatwa, tidak. Mengambil hukum Quran jika tidak ada, lari kepada hadis, jika tidak ada, lari kepada ijma' para alim ulama. Disitulah nanti baru kita keluarkan hukum dalam Al-Quran. Jadi ada banyak sekali yang perlu kami sampaikan di sini. Ingat baik-baik, mengambil ayat Al-Quran itu tidak boleh satu ayat lalu kita ambil maknanya, lalu kita berikan fatwanya. Itu tidak boleh hukumnya. Imam Ibnu Katsir saja dalam kitab beliau berkata, Nabi Muhammad mengajarkan sahabat-sahabatnya satu ayat Al-Quran itu butuh waktu 10 hari berulang-ulang. Nah, kita tidak demikian, kita satu ayat 1 jam. Satu ayat kita ambil 1 jam sudah ada fatwa. Jadi kepada teman-teman Nasrani, kami di sini bukan menyudutkan Anda. Nah, kami di sini di Aceh. Di Aceh coba lihat, ada gereja tertua di Aceh. Kami tidak pernah mengganggu kalian. Kalian buatlah Natal sebagaimana kalian suka, terserah. Tapi di sini agama kami dibatasi oleh Allah, bahwa kami tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada Anda semua, wahai teman-teman. Jadi fahamilah dengan baik ayat Al-Quran, fahamilah apa yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.